Inilah wajah pembunuh sadis dengan 7 korban di Riau. Dia adalah M. Delvi dan Supian, yang kasusnya berawal dari cerita ayahnya mengenai cara mendapatkan kekebalan tubuh dan menjadi dukun sakti dengan cara mengumpulkan 9 batang kemaluan laki-laki. Maka timbullah niat Delvi untuk mengikuti jejak ayahnya tersebut dengan cara mencari calon korban yang akan dibunuh dan kemudian dipotong kemaluannya. Delvi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo yang berwarna hitam menjemput korbannya yaitu RH di Pasar Bunut untuk diajaknya bermain ke rumahnya. Setibanya di rumah, Dita Desmalasari yang merupakan istri Delvi menanyakan siapakah anak itu. Lalu dijawablah oleh Delvi dengan mengatakan dia adalah anak temannya yang diajak ke rumah hanya untuk bermain-main saja. Kemudian mereka bertiga pergi menggunakan sepeda motor itu. Di tengah perjalanan, Delvi mengatakan kepada Dita, "Dek, mau nggak praktekkan cara membunuh si Amdi?" Mendengar hal tersebut, Dita menjawab nggak mau. Tapi si Delvi ini tetap memaksanya. Dan sesampainya di kedai atau warung yang berada di Jalan Impres, Delvi membeli sebuah pisau cutter dan beberapa botol air mineral. Selanjutnya mereka bertiga menuju ke tempat pemakaman umum TPU Nurjanah di Jalan Impres, Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Di situ Delvi mengajak korban ke arah semak belukar untuk membuang air kecil dan diikuti dengan Dita. Di semak itulah Delvi melepaskan celana korban lalu menyuruh Dita untuk memainkan alat kelamin RH. Setelah itu mereka membunuh RH. Setelah tewas, kelamin RH pun dipotong dengan cutter untuk disimpan oleh Delvi. Kemudian mereka menutupi dengan semak-semak sebelum meninggalkan mayat RH. Dan pada tanggal 6 Agustus 2014, kerangka RH ditemukan. Kemudian pada hari Minggu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, di depan rumah Diki Pratama di Jalan Gambut, Desa Pinang Sebatang Timur, di mana Delvi sedang bersama Supian. Delvi kemudian mengajak Supian untuk merencanakan pembunuhan. Berikut dialognya. "Mau nggak kamu carikan burung anak-anak? Kalau mau, ada orang mau beli harganya 500.000. Lalu Supian menjawab, "Kenapa burung anak-anak?" "Karena cuman itu yang dimau bapak itu." Supian, "Ya sudah, ayo, aku mau." Kemudian dijawab Delvi, "Besok kita mulai ya." Supian, "Iya, tempat kalian aja besok. Banyak anak-anak mandi di sana." Keesokan harinya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, mereka berdua telah sampai di tempat penggalian dan menemukan 4 orang bocah yang sedang mandi. Untuk memuluskan rencana mereka, Delvi dan Supian merayu MG akan membelikannya kerupuk dan mengajaknya berjalan-jalan dengan sepeda motor mereka. Kemudian mereka pergi berbonceng 3. Lalu mereka mampir ke sebuah warung untuk membeli pisau cutter. Setelah itu mereka membawa MG ke hutan eukaliptus. Setelah Delvi memainkan kelamin korban dan dia pun mengatakan kode pas kepada Supian, yang kemudian Supian menjalankan tugasnya sebagai sang eksekutor. Supian langsung menarik dengan kuat jaket milik Delvi yang telah dililitkan ke leher MG hingga bocah itu tewas. Usai MG meregang nyawa, Supian pun kemudian membaringkan tubuh MG ke tanah lalu memotong kemaluan korban. Setelah itu diberikan kepada Delvi. Kemudian mereka menutupi mayat MG dengan daun-daunan kering sebelum pergi meninggalkan jenazah itu. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, mereka mendatangi rumah seorang wanita yang bernama Irawati. Kemudian mereka menyerahkan plastik yang berisi potongan kemaluan MG kepada Ira dengan permintaan agar Ira merebuskan daging itu, yang dari pengakuan mereka itu adalah daging kambing yang akan diberikan kepada bos mereka sebagai obat. Pencarian korban selanjutnya, keduanya pergi ke Pasar Bunut dan menemukan 3 orang anak yang sedang memancing. Delvi kemudian bertanya kepada Supian, "Gimana Yan kalau kita bunuh anak ini?" Kemudian dijawab Supian, "Iya, saya juga butuh duit ini." Kemudian dijawab lagi oleh Delvi, "Ya udah, kita ambil dagingnya lalu kita jual ke warung-warung. Nanti kita bilang ini daging sapi."
Setelah itu Delvi dan Supian mendekati dan mengajak ketiganya untuk memancing di daerah Sungai Naga karena di sungai itu banyak ikannya. Tapi mereka hanya mengangkut 2 orang bocah yang berinisial FM dan M, dan yang satunya lagi ditinggal di tempat itu dengan alasan nanti akan dijemput. Setibanya di Sungai Naga, mereka berempat memang memancing karena tidak mendapatkan ikan di sungai itu. Lalu Delvi mengajak berpindah ke daerah Sungai Kencong untuk memancing di sana. Setibanya di sungai, 2 bocah itu kembali memancing ikan, dan di saat mereka memancing, Delvi dan Supian pergi dengan motor untuk menjemput DP alias Diki Pranata yang sedang berada di rumahnya. Supian kemudian mengajak Diki untuk memancing dan memintanya membawa sebuah parang yang akan digunakan untuk mencari cacing. Setibanya di sungai, Delvi menyuruh Diki untuk menjaga salah satu bocah yang berinisial F karena Delvi dan Supian dan FM mau ke warung untuk membeli kue, dan di warung itulah Delvi dan Supian bukannya membeli kue, akan tetapi malah membeli cutter dan kantong plastik. Usai berbelanja, mereka kembali ke hutan eukaliptus dan akasia di dekat Sungai Kencong. Sementara Diki tetap menunggu di tempat pemancingan. Di hutan akasia itulah Delvi memerintahkan FM untuk membuka celananya, dan kemudian tangan Delvi mulai melecehkan korban dengan memainkan alat kelamin FM. Setelah itu, FM disandarkan pada sebuah pohon akasia. Di saat yang bersamaan, Supian mengambil akar rotan dan menjeratnya ke leher FM. FM kemudian disuruh Delvi untuk memainkan alat kelaminnya sendiri, dan setelah menegang, kode pas pun diucapkan Delvi. Seketika Supian menarik kuat-kuat akar rotan hingga FM tewas. Sementara Delvi hanya jongkok melihat pembunuhan itu. Setelah FM tewas, Supian lalu membaringkan mayatnya di tanah. Lalu ia mengambil parang yang dibawanya dari rumah Diki dan kemudian mulai menggorok leher FM hingga putus. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa FM benar-benar tak bernyawa lagi. Supian lalu membelah tubuh FM dari leher hingga ke perut, lalu dikuliti menggunakan pisau cutter. Kemudian mengambil daging-daging FM dan dimasukkan ke dalam plastik kresek. Tak lupa mereka juga menyimpan kelamin korban. Dan beberapa menit kemudian, Supian mengajak Delvi untuk menjemput Diki ke tempat pemancingan. Namun di tengah perjalanan menuju Sungai Kencong, mereka bertemu dengan Diki yang seorang diri karena bocah yang tadinya dijaganya sudah pergi karena terlalu lama menunggu. Lalu mereka mengajak Diki ke lokasi pembunuhan FM. Kemudian Supian kembali menguliti daging FM. Di sini kerja Delvi hanya memasukkan potongan daging korban ke dalam kantong kresek, dan terkumpullah 7 bungkus kantong kresek. Setelah selesai, mereka kemudian menutupi tubuh FM yang tak utuh dengan daun-daunan kering. Mereka kemudian pergi berboncengan 3. Delvi sebagai pengemudi dan Supian mengapit Diki sambil menyembunyikan bungkusan berisi daging FM di dalam jaketnya. Setelah mengantar Diki pulang, Delvi dan Supian lanjut pergi ke salah satu kedai tuak, di mana mereka akan menjual daging-daging itu dengan mengatakan bahwa itu adalah daging sapi. Setelah tawar-menawar dengan pemilik kedai, lalu dibelilah daging itu sebanyak 3 kantong kresek dengan harga seluruhnya Rp105.000. Mereka kemudian menjual 3 kantong kresek lagi ke kedai tuak lainnya dengan harga Rp85.000, dan 1 kresek sisanya mereka antar ke seorang yang bernama Irawati. Jasad FM yang sudah menjadi tulang belulang kemudian ditemukan pada 10 Agustus 2014. Kemudian korban lainnya adalah AC yang berusia 40 tahun, warga Mandau, Kabupaten Bengkalis. Pria dengan keterbelakangan mental diculik di dekat rumahnya pada Juli 2013. AC dibunuh dengan kemaluannya juga diambil. Korban lainnya adalah FD, MA, dan MH. Dan mereka semua dieksekusi dengan pola pembunuhan yang sama, dengan cara memainkan terlebih dahulu alat kelaminnya, karena untuk memastikan dulu bahwa calon korban mereka tidak mengidap penyakit impoten. Setelahnya pada Agustus 2014, Delvi ditangkap bersama Supian dan sempat diamuk massa. Lalu dari keterangan Delvi, Dita yang sudah berstatus sebagai mantan istrinya juga ditangkap.
disusul dengan Diki yang juga terlibat. Pada 12 Februari 2015, Pengadilan Negeri Siak memvonis Delvi, Dita, dan Supian dengan hukuman mati. Sementara Diki divonis dengan 10 tahun penjara.